sebelum kerja ada salah satu engineering itu benar-benar minta tolong banget tuh, minta tolong untuk nemenin ke ruang mesin untuk mematikan namanya chiller. Lewat nggak apa nih, gue bilang suara apa tuh, lu tahu gak adanya apa nih yang tadi gue dorong lu di ruang solar itu, kita ganti baju. Kenapa? Gue ngeliat anak kecil cakep pakai baju ke ulang tahun orang Belanda. Bener lu, iya, cuma serem. Pada saat kejadian si almarhum security melompat dari lantai 8 ke bawah itu berarti Pak Ustadz ini belum bekerja di sana ya, baru tahu informasi setelah kejadian ya. Ini motif dari si almarhum melompat itu tahu nggak tuh? Ya yang ini miring aja ya, kebenarannya gue juga nggak tahu. Katanya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di YouTube Titik Koma. Dan seperti biasa malam ini gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kejadian-kejadian menarik nih seputar horor ya. Kalau kalian ingat sama narasumber yang pernah menceritakan tentang kejadian di salah satu rumah di daerah Surabaya tentang persaingan bisnis. Dan kali ini gue sudah mengundang kembali untuk menceritakan lagi kejadian yang pernah terjadi. Tapi kali ini kisahnya bukan di sebuah rumah ya, melainkan di tempat kerjanya. Yang penasaran dengan kisahnya, langsung aja kita sapa. Dan di samping udah ada Ustadz Ale. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang John? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, Ustadz, ini kemarin di video sebelumnya banyak yang request nih, minta Ustadz diundang lagi nih. Kayak masih banyak yang penasaran sama kisahnya Ustadz nih. Ustadz, ini kejadiannya waktu Ustadz kerja di mana sih? Kerja di kontraktor. Kontraktor? Iya. Tahun berapa masih ingat gak? Awal mula kerja dari 2008. 2008? Ya, sampai 2021 ya selesai. Oke, kalau untuk situasi lokasinya nih, di mana nih kejadian? Di rumah kah atau di apa nih? Di lapangan, kayak kita pusat perbelanjaan. Oh, di mall? Ya, di mall-mall gitu. Wah, ini sampai ke suatu pusat perbelanjaan tradisional. Tradisional? Ya, ada. Penasaran juga nih, gue mau denger versi lengkapnya dari Pak Ustadz nih. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber kayak Pak Ustadz, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau ke Instagramnya Titik Koma. Dan jangan lupa dengerin juga podcast kita di Spotify. Oke, gas ya, ya. Ustadz, aman ya? Sip. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Ustadz, gimana nih cerita lengkapnya, Tad? Cerita lengkapnya waktu mulai kerja itu di kontraktor itu 2008. Waktu itu sebelum kerja di sini, gue sempet kerja kayak supplier lah, main di suatu komplek daerah Tangerang Selatan. Ketemu salah satu bapak-bapak yang nawarin gue kerja. Namanya kita pengen lebih enak kerja, karena kan kalau di supplier ini dulu kerja tuh susah untuk libur. Tawarin lah sama seorang bapak-bapak di tempat komplek tersebut untuk ditawarin kerja, ya gue mau dong. Nanya kerjanya apa Pak? Servis eskalator atau lift kontraktor lah. Ya udah, singkat cerita, pakai lamaran Pak? Enggak, nggak dikasih, nggak usah pakai lamaran, foto aja sama KTP, selesai. Singkat cerita diterima, kita langsung masuk satu waktu itu di 2008 itu pas renovasi mall itu gitu. Jadi renovasi mall itu kita kerja seperti biasa, yang tadi bentuknya eskalator seperti ini dirubah SOP-nya itu semuanya. Mungkin
gue nggak tahu ya, apa ganti pengelola apa manajer, gue nggak tahu. Udah kita ganti semua posisi, semua di situ ada vendor-vendor semua, sampai deadline. Singkat cerita jadilah itu grand opening. Kita di situ masih servis biasa, belum ada namanya kontrak servis. Kita dikasih free dulu tuh servis. Nah cuman gua nggak tahu kenapa SOP di sana sistemnya gua nggak bisa pagi. Awalnya kita biasalah dibagi biasa standar, ada yang malam ada yang pagi. Ya singkat cerita, hari gua mulai kerja di situ, schedule udah mulai ada kontrak servis. Cuman SOP-nya di situ dari mall tersebut itu tutup mall tuh jam 12. Mungkin kalau sore ngeganggu customer belanja. Kedua juga di situ ada di lantai yang terakhir itu ada salah satu kayak pub jam 12. Kayak bar gitu. Kayak bar. Jadi tutup total tuh bisa sampai pagi. Oke. Gitu. Selesai bangsa jam 3:30 lah. Nah, kita mulai kerja jam 12 lewat waktu itu. Gua sama temen nih si Ade, gue servis lift itu. Gue kan bener-bener nggak bisa sama sekali ya John, nggak tahu nih cara kerja ini kayak gimana, nol lah. Waktu itu kita mulai prepare barang semuanya apa, sampai kita udah ada kayak surat PO gitu kan, nanti buat laporan kerja, laporan sama engineering. Udah oke, kita siapin semua, kerjalah. Nah ketika udah selesai kita kerja, kita bikinlah tuh PO, bikin laporan semua PO. Kita sempat istirahat, selesai kerja itu kurang lebih kita kerja hampir 2 jam, dari jam 12 bisa jam 2 atau kadang lebih, setengah 3 gitu, karena kita nggak semua nggak singkat gitu. Kita kadang udah selesai kita cek lagi di ruang mesin, karena di ruang mesin itu terus kita cek juga, bersih-bersih lagi, kita blowerin, cek lagi semuanya. Alhamdulillah ya total itu setengah 3 jam 3 lah, sekitar segitu. Kita udah bersih, udah kita kirim, bikin surat PO, yang minta tangan sama engineering normal kita. Nah udah berjalan itu, di malam berikutnya ada bangsa gua hampir sebulan di situ nyaman lah, aman. Nah ini yang dimana ini pengalaman horor yang menurut gue tuh horor ya, pas dapat sebulan dikerja di situ. Dan sebelum maaf lagi waktu proyek itu juga banyak rumor-rumor cerita yang gak enak lah John. Gue makan di basement tuh ada warteg kayak gitu, zaman waktu masih proyek ya, ceritanya kayak gitu-gitu, yang cerita yang beginilah yang begitulah. Ya gue nggak terlalu bergeming lah, kenapa gue pikir gue kerja ya kan, gue nggak ke situ. Singkat cerita dapat sebulan gue kerja, masuk malam servis eskalator. Waktu itu gue bukan nama si Ade ini, gue lain orang tuh, temen gue ya, bisa gue katakan namanya si Edi lah, gue panggil Edi. Gue kerja waktu itu sama Edi. Nah mulai nih kejadian yang menurut gue tuh horor. Ketika gue pengen bekerja, sebelum kerja ada salah satu engineering itu bener-bener minta tolong sama gue tuh, minta tolong untuk nemenin ke ruang mesin untuk mematikan namanya chiller dan ngecek tempat-tempat listrik. Gue nggak tahu di mana tempat ya kan. Ini orang engineering ini gue panggil ya si inilah, si Tia lah ya. Iya Bang Tia, nah minta temenin gue ya. Nggak tahu kenapa tumben nih orang, biasanya kan yang gue tahu dia mah cuek aja gitu, jangan berangkat aja sendiri. Kadang dia berdua sama temen yang ngecek itu tumben minta anterin sama gue gitu kan. Ya, gue nggak tahu dah, gue jalan aja. Mana Bang? Temen gue ke ruang chiller, matiin chiller. Ruang, jadi kan kalau di mall itu ada AC ya, dari chiller itu. Karena gue anterin si Tia ini, Bang Tia ini naik ke lift yang tadi gue servis. Naik Bang, biar mana? Ya kita mentok dulu sampai lantai 7. Nah gue sampai lantai 7, gue keluar ke kiri. Lantai 7 itu dia ada karaoke, ada kayak bioskop di situ.
Nah di lantai 7 itu ke atasnya lagi yang tadi gue bilang jam 12 itu ada pub gitu lah. Gue keluar ke kiri, tinggal lurus ke atas. Di sini kayak ada kayak perosotan gitu. Gue nemenin, bang, nemenin. Masuk gue ke ruang exit. Di ruang exit, nggak makan jam banyak waktu itu. Gue belum servis ya, belum servis. Cuman itu juga mau dikit lagi mau tutup tuh, John. Sekitar setengah 12-an. Apa jam 11 gue lupa. Karena kan standar itu jam 10 ya pengunjung. Tapi buat total SOP ini jam 12 tutup total. Jadi kalau buat pengunjung jam 10. Dan di situ juga ada salah satu di ruang engineering tersebut, ada yang sistemnya otomatis pakai komputer matiin lampu ruangan sebagian. Ya udah gue temenin si Bang Tia masuk ke exit. Dari exit lorong ke kanan ada exit lagi nih. Ada exit lagi nih, Jan. Waktu gue ribet amat ruangnya, Bang. Ya begini kan dibagi juga sama gedung sebelah. Nah gue nggak tahu tuh gedung sebelah apa. Naik dari ketika exit ke atas, belok ke atas lagi. Dari ke atas itu kan belok tuh ke atas lagi ruangan tuh baru nyampe tuh situ. Ada pintu lagi untuk exit. Ke kiri, nah itu ruangan chiller. Termasuk panel-panel listrik. Gue ngeliatin aja kayak orang gue norak kali. Begini tuh. Nah, gue diem dong temenin dia, nggak ngapa-ngapain, nemenin doang kan. Gue juga sempat kepikiran, aduh kalau bisa jangan lama nih mau servis gitu kan. Ya gue temenin dia dah. Nah gue jarak dari si Bang Tia itu gue agak jauh gitu. Kira-kira bangsa berapa meter lah. Ada bangsa 25 meter jarak gue diri ke arah ke Bang Tia itu. Karena gue berhadapan sama beliau gitu. Beliau ini lagi ngecek chiller, ada kayak komputer gitu kan. Dia ngecek, gue ngeliatin dia aja. Nah di bawah itu kayak ada tetesan air lah. Mungkin hawa dingin chiller itu kan. Ya gue diri aja, nggak gimana, itu biasa. Gue lihat Bang Tia lagi ngecek semuanya. Gue sempat ngomong juga, Bang, boleh izin ngerokok gak gitu kan. Gue pengen ngerokok gitu, asem banget. Ngerokok aja gitu. Kan di situ ada lubang tuh di belakang lu, ntar asap ke situ aja lah. Oh, gue nggak tahu kalau ternyata itu housewell nih. Di belakang gue tuh bolong gitu kayak tembok tapi bolong, ternyata housewell. Nah gue dari situ, Bang, gue di sini ya. Gitu. Oh iya dah, punya mana situ aja. Iya, gue di sini Bang. Kalau perlu temenin kesini kemana lagi ya, lu ngomong aja, gue di sini kok. Kemana? Udah mau rokok tuh ya. Gue ngerokok lagi enak. Entah tahu datangnya dari mana gue nggak tahu. Gue fokus ke kiri karena Bang Tia itu ada di kiri. Awal dari ngecek yang tengah dia ke kiri. Nah di ekor mata gue nggak bisa dibohongin dong dari kanan gue nih. Karena kan ini jarak pandang gue tadi lurus deh Bang Tia, dia pindah kemari. Gue pasti kan otomatis ngikutin dia dong ke kiri kan. Nah di ekor mata gue ini kelihatan nih. Gue juga nggak berpikir tuh apalah. Gue pikir biasa aja. Kayak ada sesuatu yang datang dari ruang sebelah. Gue nggak tahu nih tadinya. Aku nggak peduli lah, gue ngerokok. Nah Bang Tia pindah lagi ke chiller tengah, ngecek lagi tuh yang tadi gue bilang. Chiller itu kayak ada tetesan air, mungkin hawa dingin ya kan. Nah dia enak tuh ngecek, nggak ngeliat. Tiba-tiba di situ gue kaget, yang tadi gue lihat di ekor mata anak kecil, palanya botak, bener-bener kayak alien. Ini nih apa sih? Matanya ke atas begitu gitu. Nah gue kan kaget, gue pikir siapa masih ada anak kecil. Udahlah, gue pikir. Tapi gue yakin tuh ruangan ini siapa anak kecil ya kan. Cuman yang anehnya lagi, kok Bang Tia kagak tahu gitu keberadaan tuh ada kecil di bawah dia itu. Di bawah dia, persis di bawah dia, agak samping dia lagi ngecek, di sampingnya dia di bawah gitu. Itu dia mainin air itu, ciplek-ciplek, pakai tangan. Wah, gue udah parno juga tuh John. Lagi ngerokok enak kayak begini, ngerokok gue tuh. Wah, begini. Nah, gila nih Bang Tia, gue bilang. Apa yang gue doang, apa yang dia tahu ya? Gue nggak ngomong tuh. Gue diam aja nggak ngomong. Ada bangsa di situ lumayan dapat 15 menit tuh gue di Bang Tia di satu ruangan itu doang. Udah kan? Nah gue nggak tahu kenapa lagi begini. Gue lihat lagi, gue kan udah nunduk tuh, udah ketakutan juga ya kan. Wah aneh nih, gue bilang udah kacau. Gue lihat lagi, tuh bocah ngeliatin gue, maka natap ke gue, serem mukanya ngelotokin gue gitu. Astaga. Wah kaget gue kan.
Kenapa nih? Waktu dia kayak orang kesel gitu. Nah, gue nggak berpikir gimana kan. Gue ada panik juga, gue rasa takut dan panik juga. Cuman gue nggak bikin sesuatu kepanikan gue tuh jangan sampai mengganggu ketenangan kerjanya si Bang Tia itu. Itu lari ngejar gue, John, mau nabrak gue. Gue geser buru-buru, geser begitu. Dia masuk ke hoswe yang di belakang gue bolong itu. Lubang tuh. Iya, ke lubang ke hoswe. Bang, itu nggak bunyi, nggak apa. Gue apa aneh. Siapa? Adalah gue nggak pikirin, tapi gue merinding tuh. Pas dia di belakang gue tuh di hoswe, gue langsung ngindar tuh. Karena merinding gue udah di sini udah merinding. Udah nggak enak dah. Yang tadi gue rokok gue nikmatin udah gue ya masih lumayan agak, kalau orang bahasa sekarang masih ada cenggok kali ya gitu. Nah, gue matiin, gue injak ya gue kantongin, nggak enak kan motor di situ. Nah Bang Tia nggak tahu, ngomong tuh, gue bilang, Bang gimana Bang, udah belum? Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue parno nih. Satu, parno gue ketakutan, nih kedua juga kan gue mikirin jadwal kerja gue gitu. Oke, aman deh, udah. Cuman ada lagi nih satu ruangan, yuk temenin gue yuk. Mana itu sebelah situ. Nah ternyata di ruang situ namanya cek panel listrik. Jadi kayak panel panjang-panjang gitu tuh. Ada 4 apa 5 apa berapa gue lupa. Nemenin dia lagi di situ ngecek. Temenin lah ya gue ngecek listriknya. Cek dari panel 1, 2, gue sebelah kiri dia lagi. Jadi gue jalan, gue jadi ngadepin dia nih. Lah temenin gue samperin. Karena gue tadi pano kan tuh, gue samperin, Bang, gue samperin si Bang Tia, gue jalan lah beriringan, gue di belakang, gue nengok-nengok lagi, takut tuh bocah ada lagi John, gue tak parno juga, masih ada kaki ya, gue takutan tuh, gue nengok, nanti, ada Bang, diam, cek dah tuh dia pakai buku tuh kan ada tatakan kayak pakai papan kan kalau cek, gue sih nggak ngerti dah, ngecek lagi. Dari tempat yang panel pertama, gue di sebelah kiri ngeliatin dia lagi. Ini posisinya ada sebelah kanan gue liatin. Gue nyender data gue tuh. Nah di samping kiri, di belakang gue agak sedikit ke kiri gue tuh ada ruangan kayak bolong, nggak terlalu gede ya. Itu kabel semua lalu ke bawah. Mungkin dibagi ya ke ruangan-ruangan sampai ke ruang engineering. Gitu kalau nyambung, gue nggak tahu. Ya udah gue di situ aja gue berdiri di situ. Dan gue juga lagi ngerasain yang tadi udah gak enak nih Jan, udah gak enak. Gimana sih, udah gak masuk logika, anak kecil di ruang mesin siapa coba. Cuman gue adanya kok dia orang si Bang Tia kok gak ngeliat ya gitu. Udah dah, gue udah gitu dia lagi ngecek di panel listrik, gue ngeliat lagi, cuman beda sosok tuh John. Di mata kiri gue yang tadi gue bilang ada sedikit kayak lubang kabel ke bawah, di ekor mata gue lagi gitu. Nah gue ngegeser tuh dari yang lubang, gue agak sedikit tembok kayak pojokan gitulah, kayak belokan gitu. Gue ngegeser lagi tuh, gue kagak berani ngeliat Jan. Gue nyamperin si itu Bang Tia, Bang, belum, tar dulu, apa sih lu? Gue amat, nggak Bang, gue nggak enak nih di rumah kerja. Selama lu nggak bisa. Lu kalau ini kan biasanya jam 12 lewat, iya sih. Paling lamanya gue jam 12 lewat 10 tuh gue udah mulai kerja. Karena kan gue ada prepare juga. Nah udah, kenapa sih lu? Nggak Bang, nggak apa-apa Bang. Udah nih gue jalan, nyampe Bang Tia, awas sana lu, setrum mulu nih gitu. Tolong setrum lagi lu, kata dia. Nggak main-main nih, kata setrum. Iya Bang. Gue jalan, dia masih nunduk itu John. Ngecek lagi tuh begitu. Dia fokus sama panel aja. Gue mau udah ngeliat di ekor mata gue udah, semuka gue udah keringet nih, udah keringetan karena ruang situ juga lumayan agak ya ada AC juga, ada sebagainya AC. Gue diem, udah keringetan dan udah nggak enak dah, gue udah nggak enak badan dah. Gimana sih orang ketakutan, parno, merinding. Tapi penasaran gue di ekor mata lagi sekali lagi yang tadi anak kecil kanan, ini kiri. Gue nengok, beranin diri, gue begitu ngebuang ke kiri. Kuntilanak John. Gue sediam-diam itu di situ di panel nomor 3 kalau nggak salah tuh gue inget. Gue mundur, gue sediam-diam itu orang meriang. Kenapa lu Lai? Lu kenapa ya? Kata Bang Tia, nggak Bang, nggak apa-apa Bang. Bang yuk, udah yuk, mau kerja nih. Gitu. Gue jadi alasannya kerja. Padahal gue udah rasa takut parno gue yang gila tuh di situ. Aneh bagi gue.
Nah pas gue tenangin nggak bisa, gue nengok lagi nggak ada tuh perempuan. Nah dia mau belok nih karena di panel terakhir kan, kalau nggak salah emang 5 panel gue inget tuh. Jadi di panel ketiga, ya 4 panel di panel ketiga, gue di panel 1 gue belok, gue duluan dah tuh, gue duluan. Lain mana? Gue di belakang lu nih bang, di panel yang belakang. Oh iya, soalnya cepet amat nih. Iya udah tuh, dia ngikutin gue. Nah gue kesono muter di panel yang terakhir, kan dia muter gitu tuh begitu John. Jadi panel tuh depan belakang gitu. Nah gue di panel terakhir gue ngeliatin dia ngecek. Nah gue ngeliat meja, ada bangku, gue ngobrol. Bang ini suka meja suka pada sini? Iya kan suka di sini ngecek istirahat, ada makan di sini. Kalau siang atau lagi ngecek lagi siang. Oh ya udah. Nah gue ngirauin dong. Tiba-tiba suara gubang loh. Bukan kaget gue. Apa tuh? Gue nengok dong. Nah bang, nggak. Apa nih gue bilang? Suara apa tuh? Gue nggak tahu itu suara apa. Gue nggak tahu sama sekali. Orang gue fokus di yang tadi meja bangku. Habis gue nanya kan gue meja. Gue enak juga ya. Gue pikir gitu kan kalau buat makan dessert boleh juga nih bareng-bareng gitu. Nggak lama gue ngeliat itu bunyinya tuh gubang tuh. Nah nggak lama udah selesai. Dia buru-buru tiba-tiba tuh buru-buru. Nah ini Bang Tia kenapa nih gue bilang? Kok kayak gue gitu kan? Nah dia sampai gemeter tuh, lurus tuh. Bang, naik bang. Nah. Udah selesai. Dia nih bang, udah nih. Yuk, turun yuk. Ayo pulang. Iya bang, tar dulu deh kata gue. Gue masih pakai sendal tuh. Tahu sendal gue nih, kata gue gitu kan. Tadi kan gue buka dulu kan, gitu gue gituin. Diseng dah bahasanya kaki gue. Tahu bang, sendal gue bang. Wah lama loh. Udah gue turun. Apa sih bang? Nih, turun. Temenin turun lagi tuh, emang jalan cepet. Gue bang tungguin gue bang, gue bilang ngapain buru-buru tungguin gue, kenapa lu? Udah ntar aja turun exit yang tadi. Akhirnya gue naik lift lagi, turun lah sampai ke engineering. Sekitar itu gue totalnya itu di ruang mesin itu ya tadi gue bilang 20 menitan sampai 25, karena kan ngeceknya lumayan deh, banyak lah sesuatu yang dicek-cek juga. Karena kan bersinambung kayak ada pipa merah ya gitu buat pembagian air. Udah ke bawah, gue tegur kan. Sekitar yang tadi 20 menitan itu gue tegur sampai di ruang mesin 20 menit. Gue naik lift lagi turun ke bawah. Gue tegur dong, kenapa ya Bang Tia? Enggak. Gue juga nggak cerita juga nih. Gue takutnya apa dia ngeliat yang tadi gue lihat gitu. Gue juga nggak berani cerita. Si Bang Tia juga nggak berani cerita. Karena apa? Mungkin pikir dia kerja selesai, kan gue baru kerja. Takutnya kalau dicerita begitu, gue parno gitu maksudnya. Ada baiknya gue berpikir positif aja. Oh mungkin Bang Tia nggak bikin gue panik kali, gitu kan. Nah udah tuh gue kerja. Ya udah Bang, gue kerja ya. Gue kerja nih, gue beres-beres nih sama temen gue, bukan sama si Ade nih, gue masih Edi. Siap. Dia kan istirahat dulu tuh, tiduran karena kan nunggu malam juga. Gue bangun. Bangun gawe. Oh iyalah, gawe. Nah baju dinas gua gantung di ruang solar John. Di situ ada ruang solar. Lagi-lagi kayak gitu gua ganti baju dari situ, masih Edi, sepatu safety gua, alat gua di situ. Karena kita kan nyampur main engineering, yang penting gue punya tempat di situ, ada kayak box kecil buat alat gue aja. Ya gue ganti baju seragam gue, celana juga satu setel. Pas gue ambil tas, atau lagi semacam kayak box alat ya, agak panjang dia buat bawa gitu. Gue pakai tas kayak gemblok belakang. Ayo, ya. Nah si Edi tiba-tiba tuh ngedorong gue tuh John, ayo buruan, ada apa? Udah ntar. Wah itu bener-bener kacau tuh. Udah gue kerja, gue nyaman, si Edi nggak cerita tuh. Gue nggak tahu dia kenapa. Lo operator ya, gue bilang gitu. Servis eskalator waktu itu di lantai 5. Sekitar hampir 1:30 gue mulai kerja. Karena tadi hitungan 20 menit,
dapat 10 menit 30 ya setengah satu lah gue kerja. Gue servis seperti biasa, gue buka inner deck, gue buka 2 step, gue bagian ngecek oliin, dia operator aja tuh. Gue bilang, lo habis nyalain kunci cabut, langsung pencet kalau gue bilang berhenti, gue bilang gitu. Karena kenyamanan gitu. Gue takut sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan, kecelakaan kerja kan, utamakan keselamatan. Udah selesai, gue belum nulis PO nih, John, PO kan di bawah. Tiba-tiba si Edi cerita, Edi cerita nih, lagi istirahat, santai dulu ya. Udah gue tutup semua dah, udah rapi dah, ada servis udah gue lipat-lipat ya, gue masukin di bawah tuh, dek bawah. Cerita nih si Edi, lu tahu gak adanya? Apa nih? Yang tadi gue dorong lu di ruang solar itu kita ganti baju, kenapa? Gue ngeliat anak kecil, cakep, pakai baju kayak ulang tahun kayak orang Belanda. Bener lu, iya. Cuma seremnya gimana? Anak kecil tapi mukanya tua, gitu. Bener lihat. Iya. Nah gue ada cerita juga sama si Adi. Sebelum gue mau cerita juga, tadi gue lagi nganterin Bang Tia, gue ngeliat anak kecil juga, laki-laki cuman, dia udah ngeciler, oleh botak, ngeliatin gue apa, nabrak gue ngegeser. Bener dia. Gue ngeliat kuntilanak juga. Cuman anehnya, gue dengar suara kayak nabrak panel. Gue takutnya si Bang Tia itu ngeliat juga, tapi sampai sekarang dia nggak cerita. Oke lah ya katanya. Ya biasalah namanya deh. Jangankan di mall, di rumah kita juga ada gue gitu nih. Kita udah jangan pikir ke situ lah. Kita mau kerja aja, lu mau ngapain ke situ sih? Gue bilang bego amat sih, amat aja nggak bego gue gitu kan. Udah tuh gue kerja udah selesai, gue ke bawah. Ada ketemu gue sama Bang Tia tuh, John. Nah sini, makan gak lu? Ya bang, gue bawa nasi nih, dia bawa bekal tuh, John. Bawa nasi, bagi 2 ada tuh, bagi dua ya, udah boleh bang. Ada stok Indomie juga kadang-kadang, bang. Ada Indomie tuh, wah gue enak nih, kata gue gitu kan, punya orang engineering. Gak apa-apa, ambil atuh, kata. Kita gue tinggal ngomong mana-mana, ya udah, gue ambil atuh, gue masak. Kasih nasi sama dia, sama lauk dah tuh, ya nggak terlalu mewah lah. Tempe tahu aja, ada ikan dicabain kayak tongkol gitu, gue makan. Cerita tuh baru tuh si Bang Tia sama gue, bareng ngobrol, bareng makan ngobrol. Gimana lah? Aman bang, alhamdulillah servis. Gak ada yang aneh. Nah tiba-tiba dia ngomong gitu, aneh kenapa? Gue bilang ya aneh-aneh gimana sih? Lo kali yang aneh, gue bilang. Iya justru mau nanya, ada yang aneh-aneh gak sama servis? Enggak, gue gituin kan. Ada cerita tuh Jen sama gue. Lu tahu gak, lagi gue minta anterin sama lo, yang bilang suara apaan tuh bang? Ya lo ngomong gitu. Itu gue nabrak panel. Gue ngeliat kuntilanak sebelah kanan gue deket lubang yang ngetek kabel. Tadi gue lihat nih sama nih. Gue tahan dulu tuh John, gue tahan dulu. Gue pengen tahu nih dia ceritanya kemana gitu. Gue kaget dulu di panel ujung. Itu pas gue belok, gue ngeliat di ekor mata kiri gue nengok ke sini. Itu cewek diri, nunduk, rambutnya panjang gitu. Gue saking paniknya pas mau belok jadi kesandung gue, badan gue. Saking gue udah belok, padahal tuh nabrak panel gue. Saking nggak fokus nih, buah kan. Kalau nanya tuh kenapa bang? Maka gue bilang kenapa? Gue ngeliat perempuan katanya. Yang bener lu bang. Emang lu nggak ngeliat? Gue diem tuh John, gue diem aja. Lu nggak ngeliat? Ya kalau dikatain ngeliat tuh bang, sebenarnya nih jujur aja bang, sebelum lu ngeliat gue duluan bang. Lu kenapa nggak ngomong? Kata dia gitu. Gue duluan bang, gue ngeliat malah sebelum cewek bang. Gue bilang, lu ngeliat apaan? Waktu lu ngecek di chiller, gue bilang di tengah sampai lu ke kiri, di ekor mata gue tuh kayak ada yang datang. Gue nggak tahu, gue nggak peduliin. Gue diem aja maling ngerokok. Pas lu pindah ke chiller tengah, gue ngeliat anak kecil di bawah main air, malah yang botak, matanya agak kayak alien gitu. Serem, ngeliatin gue, mau nabrak gue minggir bang. Gue kan kayak Parno di belakang lu, nengok-nengok lu ngomong, kenapa lah? Gue nggak bilang apa-apa. Begitupun kejadian kayak gitu. Gue ngeliat dua, lu perempuan, gue lah anak kecil sama perempuan. Gila, begini gitu. Lu lagi tumben-tumbenan minta temenin sama gue bilang itu biasa lu berani. Nggak tahu gue juga nih tiba-tibanan
malam ini kayak gue rasa takut gue ada gitu, makanya gue iseng lah minta temenin gitu. Soalnya dia ada partner ya John, dia punya partner, cuman partnernya dia juga itu dia lagi ngecek yang lain di ruang bawah. Ya udah singkat cerita, dari situ gue kerja normal hampir semuanya. Nah kejadianlah suatu saat yang berikutnya ya, suatu hari berikutnya, gue kan kerja di situ lama dari 2008 sampai 2010 kalau nggak salah. Akhirnya 2011 tuh gue pindah ke tempat lain. Sampai 2010 gue sempet gak main musik, gue kan anak musik lu tau lah. Di basement 3 itu ada inventaris alat dari orang-orang kantor itu main musik kalau jam istirahat gitu. Jam istirahat jam 12. Di 2 tahun itu gue dipindahin gak jauh dari situ. Jadi mall itu ada apartemen. Nah, di apartemen itu gue suruh servis di apartemen. Cuman eskalatornya kalau nggak salah dia cuma dapat ada 2 unit aja di antara basement 2 sampai basement 3. Liftnya itu berapa unit kita lihat? 5 unit. Salah satunya lift kayak lift barang gede, tapi dia alternatif aja, bisa buat passenger juga. Ya ada 5 unit. Jadi 3 unit satu koridor, 2 unit sebelah sini. Itu juga lantai cukup tinggi ya, kalau nggak salah 46 sampai 64 lantai gitu, gue lupa 46 kalau itu 46 lantai termasuk ke atasnya lagi sampai ke ruang mesin itu ada 48an 49 karena naik lagi ke ruang mesin. Singkat cerita gue ditugasin di apartemen, lagi-lagi gue ketemu sama si Ade, gue servis sama si Ade nih. Ya lu lagi deh kalau gitu kan. Iya banget ya. Datang gue servis masih Ade. Di situ juga houseway-nya masih banyak debu tuh, John. Karena kan bekas proyek ya. Yang benar-benar proyek itu sebenarnya di apartemen ya. Kalau di mall kan cuma ganti posisi aja lah. Ya udah gue kerja seperti biasa normal, gue servis sama si Ade itu. Di malam itu pertama gue kerja sama si Ade di apartemen tuh gue servis biasa. Tempat homeway-nya itu lantai 10, nggak jauh di tempat di engineering. Kita ngumpul di ruang engineering, ada juga control room. Waktu itu yang tugas juga ada 2 orang engineering waktu itu. Seperti biasa, nyampe sana gue jam 8 malam. Sampai jam 8 malam gue ketemu si Ade, gue ngobrol-ngobrol dulu biasa kita ya. Di ruangan engineering itu belakang tuh ada kayak ruangan lapang gitulah, jangan lantai 10 itu enak tuh, itu ngerokok, ngopi, ngobrol dulu tuh sebelum jam 10. Nah mulai kita prepare jam 10 kurang seperempat prepare. Gue izin sama engineering, mas izin ya kita mau servis. Itu sebutnya namanya P itu passenger. Lo mau servis yang mana? P1 gitu. Terus dibutuhin gue tuh P1, akhirnya P1, P2, P3, P4 sampai ada lift barang gede gitu. P1 oke. Udah gue ke servis P1 karena dia home-nya di lantai 10 stay-nya gitu buat home gitu. Jadi ketika lift tuh nggak digunain tuh John, kita ada kunci tuh di lantai 10 itu. Dia tuh lift suka turun sendiri, turun kita matiin, ya udah deh dalam keadaan kebuka aja tuh, namanya homeway itu. Gitu. Jadi dia nggak kemana-mana. Kita turunin, kita pencet lantai 10. Kita naik di dalam kar bareng-bareng masih Ade, gue sekali lagi servis emang langsung dari atas. Gue naik dari atas, kita auto sampai lantai 46, ternyata lantai atas itu masih berantakan, John. Belum diapa-apain, karena sebagian aja udah gitu juga di situ nggak banyak tenan. Di lantai 46, 44, 43, kalau 45 itu masih banyak proyek yang belum selesai. Itu benar-benar ruangannya gelap, serem, benar-benar serem gitu. Wah sebenarnya gua keluar masih Ade, gua kepikiran udah kayak yang tadi di mall tuh. Lu di luar ya, gua di dalam kar, gua turunin terus pakai kunci L gitu kan. Gua kan agak sedikit pendek ya, gua nyampe tuh. Ini horor gua. Kiri kanan tuh gelap John, house itu gelap tuh, koridornya gelap, gila kiri gua gelap banget itu. Udah gue niat aja dah, bismillah dah gue kerja, gue buka. Oke, gue naik ke atas,
Lo normalnya dalam, gue udah pencet biasa run stop dulu biar nggak auto kan. Tutup, dia panelnya bawah jadi kunci dulu ya, gue bilang gitu. Gue naikin pakai manual dia, gue turun lagi, udah gue turun, tapi gue naikin, gue turun, dia naik bareng sama gue di kanan. Biasa kita bersihin semua tuh pakai yang debu-debu kan, pakai blower. Nah itu gue pernah ngalamin juga di situ. Ada seorang kayak laki-laki kurus di lantai bangsa 43 sampai 40 sampai lantai 20-an lah, tengah-tengah deh. Jadi dia adanya di belakang counterweight lift itu yang gue bilang tadi, ini counterweight, ini ada relnya. Nah di belakang rel itu ada bantalan besi yang buat sanggahan kepada beton gedung. Gue lupa lantainya, itu ngeliat orang kayak ngelingkup gitu. Sempet gue ngeliat itu, gue nggak gubrisin tuh sama temen gue si Ade. Jalan terus ke bawah, di lantai bawah begitu tiba-tiba ketemu. Itu mah spontan, tau gue ngeliat ya, soalnya spontan karena gue nggak pikir gitu. Depan gue soalnya dibagi, temen gue di belakang, gue di belakang dia, jadi begini gitu, ngebelakang badan baru. Gue servis di belakang, gantiin oli, gue bersihin semua, dia manual, setiap lantai dibersihin header. Nah gue di belakang itu kan bersih. Pas di lantai berapa gue lupa, antar lantai segitu lah. Gue ngeliat ada orang terus sebelah kiri gue. Gue diem tuh nggak ngomong sama temen. Sampai di lantai 10 terus ke bawah ke B1 sampai semuanya selesai, kita normal lagi naik ke atas. Naik ke atas, kita servis selesai, kita mau cek ruang mesin. Nah temen gue keluar sama gue di atas kar. Gue normal ini John, normal, panel normal. Berarti kan karena di bawah kan udah normal, naik dong secara manual dulu, tapi auto ntar. Gitu biasa jajar sama lift, sama lantai kebuka tuh, kagak kebuka John. Aneh tuh gue, servis tuh masih ada. Bener, kagak naik tuh lift. Gue cek lagi dong ke temen gue, dicek, udah normal belum? Udah lah, udah normal. Tutup dong, set, kagak naik lagi John. Gue penasaran. Kalau engineering yang gue tahu biasanya dia megang kunci master karena semua kebuka. Gue tanya dong sama yang kerja itu malam, Bang, sempat naik ke ruang mesin enggak Bang? Ngapain nih kali abang ngecek apa gitu? Oh enggak, tadi gue di sini aja. Gue habis ngecek yang tempat yang lain gitu. Panel-panel yang lain, lu tau sendiri lantai 10 belakang tuh tempat gue ngecek. Emang kenapa? Enggak banget. Nah, gue akhirnya sama temen gue inisiatif pakai lift yang sebelahnya untuk naik, mastiin di ruang mesin, takutnya ada, karena ada hubungan run stop juga, dipencet. Gue takutnya ke situ atau sesuatu yang ya trouble lah ya. Pas gue udah naik ke atas sama temen gue, ternyata banyak tuh run stop ada yang mencet sendiri. Gue kaget sama temen gue, kaget gue di lantai di ruang mesin itu ada yang mencet sendiri. Lalu gue putar sama temen gue, ini siapa yang mencet? Gue bilang aneh nih John, gue bener aneh, udah gak pikirin. Ya udah akhirnya normal semua, udah naik semua, gue bersihin semua nih, gue bikin PO kelar kira-kira jam, ya dari jam 10 sampai jam 12 lewat lah, jam 1-an gue makan istirahat normal. Nah di situ dapat sebulan dapat 4 bulan dapat kabar dari kantor kita harus bikin name tag, karena operasional secara buat masuk lift itu sama gedung itu pakai kartu, dan lift ini gue pakai kartu. Nah gue sekalian bikin name tag tanda-tanda pengenal gue kantor. Nah gue bikin waktu itu, kejadian siang itu gue jam istirahat karena ada shift ganti gitu kan. Jadi gue habis masuk malam misalkan seminggu gitu, entah temen gue masuk pagi, entah gue masuk pagi, entah temen gue masuk malam. Nah di saat gue lagi masuk pagi bikin name tag itu di 4 bulan jalan di situ, kejadian hampir mau jam 1, gue moto pakai handphone jadul waktu itu, pakai handphone jadul, dipoto sama temen gue, siapa ya gitu, ruang mesin pakai baju lengkap lah tuh guys, foto. Nah gue nggak ngeliat tuh hasilnya karena kan dikit lagi mau gue jam istirahat gue udah habis, gue isoma gue udah habis dah. Kita cek lagi John, biasa jam 1 kita harus cek lagi bawah, itu mobile gue cek semuanya lantai oke, mobile. Nah tiba-tiba temen gue nanya, mana hasil foto lu nih?
gue ngeliat di belakang gue itu kayak ada makhluk hijau aja, bentuknya hijau, ada 3 sama yang kecil 1, betul asli itu. Sampai empok gue sendiri aja tahu itu, hasil foto gue di handphone itu empok gue tahu tuh. Kalau buat saksi empok gue tuh gue kasih tahu tuh. Nah gue kan nggak tahu ini apaan. Nah, disitulah gue punya temen yang dimana itu temen gue ini katanya bapaknya orang ngerti, kan gue nggak tahu gitu kan. Karena kita kerja servis sampai jam 4, gue pulang setengah 5 di situ John. Setengah 5 gue pulang, emang gue minta temennya sama temen gue tuh yang tadi bapaknya orang bisa. Ya udah gue perlu dah nih main ke rumah gue sekalian nanya nih bapak gue, takutnya lu kenapa-napa kan, dia kan orang Jawa, dia kejawen juga tuh. Ya gue ikut aja dong, mastiin doang kan. Percuma kalau misalnya nemtek hasil ada kayak gitu kan nggak bagus juga ya kan. Udah gue jalan ke daerah Bekasi tuh rumah temen. Ya bener kata dia itu setan Belanda. Setan Belanda kata bapaknya. Itu setan Belanda nih. Kamu mau tuh di mana? Di ruang mesin Pak, buat bikin nemtek tanda pengenal kantor dari karyawan supaya karyawan. Ganti, jangan ini foto lagi. Gue foto lagi di ruang engineering yang bagus. Ya udah jadi. Gitu. Nah dapat di situ dapat 3 tahun. Singkat cerita, gue dipindahin di tempat-tempat yang lain. Mall cuman tradisional nih. Pindah di tempat dipindahin 2011 kayak mall tapi dia pasar tradisional. Masuk bulan gua awal pertama gue masuk di pintu bagian barat pagi-pagi. Kalau itu SOP-nya servisnya sore jam 4 sampai kelar kita kerja servis. Gue kenal sama teman-teman gue semua. Wah lah kemarin juga lah deh. Iya dah alhamdulillah deh ya gue tamu dah tuh normal. Gue masuk kerja pertama kali gue dapet dipindah di situ dari pintu barat. Gue masih inget banget ada toko sebelah kanan karyawannya kesurupan pagi-pagi histeris gitu. Wah ngamuk-ngamuk rame kan orang situ. Kira-kira sekitar bangsa 9:08 gue berangkat tuh jam 9:08, kejadian jam 8 kurang lah waktu itu. Gue jalan, ya gue biasanya kenapa udah gue nggak heroin tuh John, gue jalan aja. Gue naik di ruang tengah pasar itu ada lift 2 unit jadi 4. Gue naik ke ruangan gue di lantai terakhir, ada gudang dijadiin buat base camp gue sama temen gue. Kamu tahu, kerja kita mobile jam 9. Kita sarapan dari pagi situ ngobrol, kita prepare alat kita bawa, jam 9 tepat kita turun. Itu personelnya lumayan kalau itu banyak juga itu karena eskalatornya nggak banyak. Waktu itu ada 9 orang. Nah nggak tahu kenapa di waktu itu kita ada lembur waktu itu, dapat lembur. Kalau nggak salah lembur itu kita ganti oli waktu itu, ganti oli gearbox. Kejadian habis kita servis biasa normal jam 4 udah selesai, akhirnya kita ganti oli semua. Dapat dari bagian belakang semua tuh John, unit 3 nah habisin unit 3. Nah lagi servis lagi enak, lagi kita ganti oli sama teman, ya gue duduk dong di atas dulu, ya gantian habis yang eskalator kecil yang tengah temen gue diam aja. Sama engineering nih, salah satu engineering nih buat namanya kontrol kerjaan kita. Ya gue nggak tahu kenapa sama temen gue lagi enak-enak sampai ngobrol-ngobrol gimana but ini kunci 10 gitu terus sama selang, ya udah gue kasih HP corong gue kasih. Nah tiba-tiba gue lagi begini nih John, pas lagi begini nih ngeliat temen gitu, itu kayak ada yang set gitu nyebrang. Gue lihat anak kecil kayak sedang remaja, di belakang remaja anak kecil itu rame tuh kayak nyebrang gitu selewat, terus gue kaget dia. Karena di tengah itu kan dia jatuhnya kayak ke bawah, tapi gue aneh kok bisa nyebrang begitu. Itu sekitar kejadian jam 10 malam karena kita kan servis dulu kan, servis selesai kita istirahat, servis itu paling 1,5 jam atau 2 jam kita istirahat, langsung ganti oli gearbox itu. Pas sudah ganti oli gearbox gue ngeliat sesuatu begitu aneh gue.
Tanya tuh engineering tuh samping gua, namanya Bang Alay, nggak apa, gua diam aja. Begitu tuh John, itu gua ngalamin juga di situ di tempat pasar tradisional. Semua gue tutupin sampai udah jadi, besok kita ganti unit. Begitu juga kejadiannya, diganti unit. Ganti unit gue betul sama temen gue. Waktu itu mah kocak lagi. Gue turun sendiri di lantai pakai lift itu sulok jatuh sendiri tuh. Ngalamin gue sulok jatuh dari seng kayak gini nah. Gue betulin kan, nggak ada angin nggak apa, gue dimana. Ya biasanya lah gue nggak pikirin lagi, gue kerja sama temen gue di situ, sama temen tim unit. Yang ngeliat sesuatu yang gue aneh gitu. Tiba-tiba gue lagi enak servis sama temen gue dikagetin, digagetin sesuatu sosok, ada lift kapsul tuh tengah, ya di pasar tradisional ada lift kapsul, itu lift kayak apa sih, kayak ada orangnya gitu, masih aktif, harusnya udah mati, itu kayak aktif naik, gue aneh apa gue hal tuh gimana, itu ada orang ngelambai tangan, ada yang ngelambai itu perempuan, ya anak kecil gitu, kayak aktivis aja gitu. Berapa sih, udah malam udah dapat gue gitu. Oh sekali gue begitu, gue diem sediem itu, temen gue sampai parno, kenapa nggak gue gak ceritain. Nah setelah sudah servis itu kita balik ke atas, dapat bangsa 1 jam 1,5 jam servis kayak tadi oli, karena kita nggak banyak. Sampai di ruang atas ya temen gue buat cerita, dia nanya, lu kenapa sih tadi begini, kenapa ya? Ada gue cerita lah apa yang gue alamin dari yang lantai 1 sampai di lantai berikutnya. Ternyata mereka sebelum gue ada di situ, mereka ngerasain yang gue rasain gitu ya. Aneh sini mah jangan aneh bang. Gue bukan lu doang, gue juga rasain gitu, ngeliat kayak gini. Oh, udah tuh, gue nggak pikirin karena mereka udah biasa ngelihat. Oh ternyata emang benar kejadian begini ya, pasar ya kali ya. Ya gue nggak tahu lalu lalang mereka lah. Nah di malam berikutnya, kalau salah dapat selang seminggu, itu gue masih ganti oli ya, itu di unit 1 di lantai 7. Normal biasa, kita ganti fan belt dulu, kita bongkar semua gitu. Itu kejadiannya gue mulai ganti itu jam habis sisa. Nah di lantai 7 itu kan ada toilet laki. Kalau kayak tempat food court makan itu juga ada. Cuma agak pojok nih ceritanya. Gue jalan ke mau kencing lah, masih mau buang air kecil. Minta temenin sama temen, parno juga deh gitu kan. Takut juga malam-malam. Ya udah gue temen gue juga kencing. Gue kencing dah sama temen. Temen gue udah selesai, ya gue baru masuk. Pas udah gue masuk, udah gue buang air kecil, udah aktivitas gue di situ udah selesai, gue keluar. Nah tiba-tiba hati gue kayak ngelongok kayak yang tadi di lift kapsul itu, gue gini nih John. Ngelongok begitu, gue ngeliat ada orang gitu, tiduran di besi bawah. Kayak tiduran di besi bawah gitu. Kan mata gue agak minus ya. Gue penasaran, siapa tidur di besian gitu kan. Gue diem aja. Adalah gue gak pikirin, udah selesai. Ini penasaran gue masih tinggi nih, sebagai manusia ya, naluri gue. Gue iseng lah nyari makan gitu kan. Biasanya anak-anak kalau kerja capek begitu suka beli teh pahit tuh, beli jamu, beli teh pahit, dimakan lah. Karena kita kan kadang servis itu kayak lembur begitu, ada uang lemburannya lah, kita beli makan. Keluar dimakan di lantai 1 dari pintu timur, kita beli makan, masuk lagi. Gue main tuh ke lantai yang tadi gue bilang di LG namanya, lantai LG. Gue penasaran. Itu karena di LG gue tahu banget. LG lobi timur. Gue lihat di situ masih ada orang. Gue pikir mah security kayak gitu kan. Karena kan malam siapa lagi kalau bukan security ngecek malam. Sama kita doang kan. Sama engineering udah bertiga tuh. Ya kita selaku vendor, engineering ngecek sesuatu kayak AC, ya security mah keamanan kan. Gue di situ pikir security bicara sendiri. Ternyata apa yang gue lihat itu kayak setengah bayar. Dibilang tua enggak, ya udah enggak, setengah bayar.
itu di situ dalam keadaan gitu jatuh dengan kayak apalah, kayak lidah apa gimana gitu. Gue nggak bisa ngebayangin dah intinya. Gue kaget tuh, gue kabur dan sekabur-kaburnya gue. Pas gue lihat tuh, oh gue kabur dah. Gue kabur tuh, gue di situ bener-bener down banget. Gue akhirnya ketemu engineering yang lama biasa dikontrol sama anak-anak, yang anak-anak dikontrol itu, dipegang gue kaget. Lu dari mana lah? Kenapa lu? Pucat muka lu? Bang, udah bang, gue naik bang. Udah kenapa? Tenang dia. Gue tidur tuh, John. Saking gue takutnya, gue subuh pengen bablasan. Ambil, gue kalau biasa kalau lembur, gue nggak pulang tuh, gue tidur situ. Gue tidur, John. Gue bangun, yang tadi temen gue yang jadi malam kan dia shiftnya ya, tadi dia pulang jam 7-an ke tempat gue tuh, ke gudang gue, Allah gitu. Panggil, "Mai, lu kenapa malam ya?" Bang, udah cerita aja. Ya ternyata ya udah nggak rahasia umum, situ banyak yang pada ngeliat kali ya, gue nggak tahu. Gue cerita lah, bang, gue di LG ngeliat orang, tuh orang kayak apa gitu, kayak sesuatu lah, malah gue nggak ngerti, dibilang orang tapi kayak makhluk astral, tapi dibilang astral kayak orang, bentuk kayak gimana ya? Jatuh di pas di besi yang eskalator gue. Apa kata John? Astagfirullahaladzim, dengan istighfar. Lo bener nemuin? Iya bang. Bener lu serius? Iya, emang kenapa sih bang? Tahu. Lo bener gak? Iya bang. Cerita dia John. Ternyata itu yang jatuh, yang gue temuin itu security yang pernah jatuh dari lantai 8. Terjun di atas, jatuh pas banget di besi dekat eskalator gue LG. Gue nggak bisa ceritain bentuknya gimana karena saking takutnya. Panik gimana sih, panik kita ngeliat begitu, lo langsung kabur udah. Lo bener ya? Ya emang dia jatuh di situ, di besi pegangan itu dekat eskalator lo, di situ. Yang benar iya, berarti bukan lo doang, kata gitu. Mungkin bisa jadi yang terakhir, apa siapa yang berikutnya, apa siapa gue nggak tahu. Dia pucat tuh, minum, sampai pucat masih pagi gue masih pucat kan, masih nggak masuk gimana sih, logis gue nggak masuk, orang gue masih nggak percaya lah. Itu tebak soalnya gue samperin, habis nyari makan tuh, gue penasaran manusia, itu tebak soalnya gue samperin. Ini kan eskalator, ini kan besi begini nih, perbatasan gitu, kayak besi jaro-jaro lah gitu. Ini eskalator gue begini. Ini gue jalan dari sini, dari pintu. Ini kan ketemu, kelihatan badan dulu dong ada eskalator. Pas badan eskalator kemari, itu dia di situ, di besi yang itu. Ya itulah yang ya secara pengalaman pribadi yang dimana gue sering ngalamin hal-hal seperti itu. Jadi bagi gue sih orang-orang kayak yang pernah gue alamin nih, kayak gue orang-orang kerja lapangan, baik engineering atau kayak gue yang servis mobil, atau yang orang lapangan kerja mau malam mau siang, ya itu lumrah lah, biasa kayak ketemu-temu kayak gitu. Yang penting usahakan kita tenang, karena tujuan kita bukan sesuatu kayak nyari apa sih ujung nyali, enggak, kita kerja. Karena mereka itu kan sebenarnya emang sekitar kita emang ada kan, ya mungkin bentuknya ada yang iseng pengen bercandain kita apa gimana, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi situ pengalaman kita, pengalaman gue pribadi nih buat teman-temannya kerja sama ya, mungkin sekarang ada kayak profesi kayak gue ya, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani, jaga kesehatan terutama, terus sama jangan lupa perbekalan keamanan kerja. Yang ketiga, ketika ketemu yang begitu biasa aja ya, boleh takut tapi jangan terlalu gimana, soalnya masalahnya akan membahayakan kerja kita juga. Kedua, yang terakhir harus fokus dengan apa yang kita kerjain. Itu aja sih John, cerita nggak begitu banyak kalau mungkin deh, pengalaman yang selama ini gue alami selama gue kerja ya di kontraktor di lapangan. Itu aja. Oke, terima kasih Ustadz Alay atas cerita yang udah diceritakan ya Ustadz ya. Ini ada beberapa kejadian tadi yang sempat gue rangkum nih Ustadz, dari tahun 2008 sampai terakhir 2011.
2010 2011 pindah. 2011 pindah ya. Ini gue mau ngebahas sedikit aja sih Bosat ya, mengenai kejadian terakhir nih. Ada seorang bisa dibilang security ya, yang mengakhiri hidupnya di lokasi tersebut, dari lantai 8 ke bawah. Pada saat kejadian si almarhum security melompat dari lantai 8 ke bawah itu berarti Pak Ustadz ini belum bekerja di sana ya, baru tahu informasi setelah kejadian ya. Sempat nanya nggak ke security atau engineering yang kerja di sana, itu kejadian bunuh dirinya itu di tahun berapa tuh? Kalau sempat nanya sih nggak sampai ke situ ya, gue nggak sampai situ. Cuman mereka bilang ya sering banyak yang nemuin. Mungkin sebagian yang lain tahu kali kisah itu di tahun berapa. Yang gue rasain aja ya, itu lama, kayak kejadian udah lama. Tahun berapa gue nggak tahu. Motifnya apa tuh? Kalau bilang motif juga nggak tahu detail, John. Kenapa? Karena gue panik aja gitu, takutan. Di security engineering tadi juga ngejelasin cuma begitu doang. Mungkin dia nggak mau ngelebarin kejadian ini kali, kejadian yang tiba-tiba tuh terjun ya. Nggak, maksudnya motif dari si almarhum melompat itu tahu nggak tuh? Ya yang ini miring aja ya, kebenarannya gue juga nggak tahu. Katanya sih beliau ini sesuatu ada kasus sampai beliau itu menyemburkan diri. Kasus? Iya, kita nggak tahu kasus apa ya, sampai dia kayak katanya konon katanya disergap sama polisi. Berarti menyangkut hukum nih kasusnya, pidana nih? Iya, karena dia lompat, saking dia paniknya lompat. Dengar ceritanya begitu. Oke. Secara detailnya gue nggak tahu, itu rumor-rumor begitu. Yang aneh lagi, yang gue juga mohon maaf di segmen ini ya, bukan ngejelekin seseorang. Mohon maaf, setiap manusia pasti ada sisi positif dan buruk ya. Yang gue lebih aneh lagi, ternyata gue telusurin almarhum itu tetangga gue aja. Maksudnya gimana nih? Abang-abangan gue. Ternyata. Orang deketnya? Iya. Yang kerja di security itu. Yang maaf sebelum itu emang pernah diceritain di gue punya kampung si almarhum ini. Nah gue nggak tahu kalau itu tuh yang gue temuin itu ya korinnya mungkin ya, jin. Itu akhirnya gue telusurin dari engineering itu. Gue nggak cerita detail banyak, gue nggak banyak juga nanya karena si engineering juga mungkin tahu kasus di situ. Cuman rumor-rumor itu gue sinkronin. Ada sebagian yang cerita ketika emang ya cerita kayak begitu, gue sinkronin nama kejadian sebelum gue kerja di situ di daerah gue ya, rumornya kayak gitu. Ternyata yang gue temuin itu ya abang-abang gue sedih, sempet sedih ya. Gue sih nggak pikir masalah kasus apa deh ya, dia tuh orang baik. Dia tuh almarhum tuh ngebimbing anak-anak, termasuk salah satunya kayak ngajak hiking. Alam-alam lepas itu dari dia. Oke bang, sorry nih Pak Ustadz nih. Berarti pada saat almarhum meninggal, Pak Ustadz tahu nih? Ya, tahu rumor ceritanya. Tapi nggak tahu kenapa meninggal. Kasusnya nggak tahu nih. Dan baru tahu kasusnya setelah dari rumor-rumor dari orang-orang situ. Oke. Misteri nih ya. Misteri, gue yang kaget juga ternyata yang gue temuin itu ya. Ya mungkin kalau gue nggak panik, ya nggak tahu, mesti ada pesan apa ya, bagaimana nggak tahu. Sampai situlah, ya gue sering doain beliau sampai sekarang. Oh, berarti sebenarnya nih Pak Ustadz udah tahu nih sebenarnya si almarhum ini meninggal bunuh diri. Iya. Cuman kasusnya gue nggak tahu. Kasusnya nggak tahu ya, dan lokasi tepat juga nggak tahu. Cuman di daerah situ aja gitu ya. Ternyata tempat yang tempatnya Pak Ustadz kerja itu adalah tempat terakhir si almarhum ya. Iya, almarhum. Oke. Sudah cukup menjawab pertanyaan gue sih Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Tapi sebelum kita closing nih Pak Ustadz, ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan dari kasus ini nih Pak Ustadz? Kalau buat pesennya, buat sahabat titik koma, warga bumi itu nyebut. Warga bumi, ya pesan saya yang tadi saya bilang, kalau kerja satu fokus. Kedua, ya kita ada doa, prepare yang benar, keamanan, kenyamanan.
Jangan lupa segala sesuatunya itu harus benar-benar disiapkan dengan matang. Adapun sesuatu yang kita temuin selain daripada kita sebagai manusia makhluk asal yang lain, itu cuma sesuatu yang apa sih? Jadi kita nggak fokus itu aja. Jadi harus fokus. Intinya kita situ kerja ya kerja. Ya, jadi buat teman-teman yang seprofesi ini, yang mungkin sekarang ngejalanin entah di luar di luar benar-benar outdoor ya, atau yang di indoornya, itu harus disiapkan matang, terutama ya doa, kesehatan, keamanan, fokus. Apa fisik itu penting, fisik itu penting, mental. Sebab kalau kita nggak siap, nanti itu kerja itu jadi ngacak. Itu aja sih. Jadi segala sesuatunya kalau kita udah minta dimudahkan, mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang sulit kalau udah Allah mudahin. Udah itu aja. Oke. Mungkin garis besarnya kalau misalnya yang saya tangkap ya dari omongannya Pak Ustadz tuh, jangan panik berlebihan, jangan takut berlebihan ya, karena pada saat kerja itu takutnya malah jatuh ya kan, itu menyebabkan kita akhirnya celaka kan. Jadi fatal. Apalagi di tempat ketinggian seperti Pak Ustadz tadi itu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Ustadz Alay yang sudah mampir kemari. Dan sekali lagi gue mau ngajak kalian, warga bumi yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber seperti Pak Ustadz, bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Pak Ustadz Alay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.